Baik, di video kali ini saya akan membahas materi tentang matriks, khusus pada pengertian kesamaan dan transpos matriks. Misalkan ada bentuk yang kita tulis seperti ini, A sama dengan dalam kurung biasa 1, kemudian B sama dengan dalam kurung siku min 1, C dalam kurung biasa 1, 0, D dalam kurung biasa 0, 0, dan E dalam kurung biasa min 1, A 2, 3, 4, 0, 5, min 2, B dengan nilai A dan B adalah anggota bilangan real, maka bentuk A, B, C, D, dan E ini disebut matriks. Sedangkan bentuk A sama dengan 1, B sama dengan kurung biasa 1, B 1, 2, min 1, 1, 3 ini disebut bukan matriks. Kita lihat perbedaan antara bentuk yang pertama dan bentuk yang bentuk yang pertama dan bentuk yang kedua di sini ada yang membedakan penulisannya sehingga disebut matriks dan bukan matriks. Demikian juga pada bentuk yang kedua dan tentu pada bentuk yang ketiga. Nah, ada perbedaan yang dapat kalian tentu lihat dengan jelas, sehingga pengertian dari matriks itu adalah kelompok bilangan yang disusun dalam suatu jajaran berbentuk persegi atau persegi panjang yang terdiri atas baris-baris dan kolom-kolom. Nah, agar terbatas, maka bagian pinggir kiri dan kanan kelompok bilangan itu dibubuhi tanda kurung, baik kurung biasa ataupun kurung siku. Nah, nama dari suatu matriks dilambangkan dengan huruf besar atau huruf kapital seperti A, B, C, dan seterusnya. Nah, jika kita lihat pada bentuk yang bukan matriks ini, untuk bagian yang pertama ini disebut bukan matriks karena tidak membubuhkan tanda kurung. Nah, pada bagian yang kedua disebut bukan matriks karena bukan huruf kapital. Sedangkan pada bagian ketiga dia tidak berbentuk persegi atau persegi panjang meskipun sudah pakai huruf kapital, sudah pakai kurung biasa di sisi kiri dan kanannya. Jadi dia harus berbentuk persegi atau persegi panjang seperti penulisan pada bagian kiri ini. Itu untuk pengertian dari matriks. Kita lanjut pada bentuk umumnya, ordo, dan unsur dari matriks. Bentuk umum matriks itu A sama dengan A11, AIJ sama dengan A11, A12, A13, dan seterusnya sampai A1N. Ini jangan sampai dibaca A11 ya. A11. Kemudian ke bawah A21, A22, A23 dan seterusnya sampai A2N, A31, A32, A33 dan seterusnya sampai A3N dan seterusnya sampai baris ke AM1, AM2, AM3 dan seterusnya sampai AMN. Nah, kita lihat bahwa penulisan A11, A12, A13 sampai A1N itu disebut dengan baris pertama pada matriks A. Kemudian di bawahnya menjadi baris kedua pada matriks A, baris ketiga, baris dan seterusnya jika masih ada, dan baris ke M. Nah, berarti untuk penulisan bilangan di depan itu menandakan baris. Sehingga tadi saya sebutkan tidak boleh dibaca A11 tapi harus A11 karena yang di depan ini menandakan baris, sementara yang di belakangnya menandakan kolom. Kita lihat bahwa A11, A21, A31 dan seterusnya sampai AM1 itu disebut kolom pertama pada matriks A. Kemudian di sebelah kanannya kolom kedua, di sebelah kanannya lagi kolom ketiga, dan seterusnya sampai kolom ke N. A1N, A2N, A3N, dan seterusnya AMN. Dengan demikian kita peroleh bahwa banyaknya baris sebentar adalah sebanyak M dan banyaknya kolom sebanyak N. Nah, misalkan kita diberikan contoh A23. Nah, pada posisi berapakah A23 pada matriks A? Nah, kita lihat bahwa A23 itu terletak di baris kedua, ya, kolom ke-3, sehingga kita mudah untuk mencari. Jadi A23 itu terletak pada baris kedua kolom ketiga. Kemudian
Seperti yang sudah saya sebutkan tadi bahwa banyaknya baris pada matriks A sebanyak M, sedangkan banyaknya kolom sebanyak N. Maka ordo atau ukuran dari matriks itu ditulis sebagai perkalian tanpa hasil antara banyaknya baris dan banyaknya kolom pada matriks tersebut. Nah, selain dituliskan banyaknya baris M dan N, kita juga dapat melihatnya di depan penulisannya, A, I, J. Nah, A, I, J ini di mana I itu nilainya dari 1 sampai M dan J nilainya dari 1 sampai N. Nah, maka kita tuliskan ordo dari matriks A itu sama dengan I kali J, atau dapat kita tulis ordonya adalah M kali N. Selanjutnya, kesamaan dua matriks. Matriks A dan matriks B dikatakan sama jika dan hanya jika pertama, ordo matriks A sama dengan ordo matriks B. Yang kedua, unsur atau elemen yang seletak memiliki nilai yang sama. Jadi dua matriks sama jika memenuhi kedua syarat ini. Jika salah satunya tidak dipenuhi, maka matriks tersebut tidak sama. Nah, untuk langkah pengujian kita selalu memulai dengan menguji ordonya apakah sama atau tidak. Nah, untuk lebih jelas kita perhatikan contoh berikut. Kita diminta untuk menentukan matriks-matriks mana saja yang sama. Misalkan diketahui matriks A 12 min 13, matriks B 1 min 1 2 3, matriks C 12 min 13, matriks D 1 2 kurang 3 2 6 per 2. Maka kita bisa lihat bahwa ordo dari matriks A, B, C, dan D ini sama, yaitu matriks A banyaknya baris pada matriks A sebanyak 1, 2. Jadi banyaknya baris pada matriks A 1, 2, sedangkan banyaknya kolom 1, 2. Demikian juga di matriks B 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Sehingga kita tulis ordo dari matriks A adalah 2 kali 2, matriks B 2 kali 2, matriks C 2 kali 2, matriks D 2 kali 2. Atau dapat kita tulis ordonya 2. Nah, khusus untuk ordo, jika perkalian bilangannya sama, misalnya 4 kali 4, maka dapat kita tuliskan ordo 4. Atau ordo 3 kali 3 dapat kita tuliskan ordo 3. Nah, karena bentuk ini 2 kali 2, maka kita tuliskan ordonya 2. Dengan demikian, syarat yang pertama ini sudah terpenuhi, yaitu ordo matriksnya sama. Sekarang kita tinggal menentukan unsur atau elemen yang seletak apakah memiliki nilai yang sama. Kita uji A dan B. Elemen pada baris pertama, kolom pertama matriks A dan baris pertama, kolom pertama matriks B sama, tetapi pada baris pertama, kolom kedua, dan baris pertama, kolom kedua pada matriks B tidak sama. Sehingga kita tidak perlu lanjut pada elemen yang lain, kita tinggal tuliskan A tidak sama dengan B. Selanjutnya A dengan C. Baris pertama kolom pertama 1 di matriks A, baris pertama kolom pertama di matriks C juga sama 1, baris pertama kolom kedua 2 di matriks A, sedangkan di matriks C 2, berarti sama. Kita lanjut di bawahnya, min 1 sama juga, positif 3 positif 3, sehingga unsur yang seletak sama, maka kita dapat kesimpulan yang kedua, berarti A sama dengan C. Kemudian yang ketiga, apakah A sama dengan D? Sebelumnya kita uji dulu nilai dari D. Nah, matriks D itu sama dengan 1, ini tidak ada operasi, 2 kurang 3 sama dengan min 1,
2 juga tidak ada operasi. 6 bagi 2 atau 6/2 sama dengan, kita lihat matriks A dan D. 1 dan 1 sama ya. 2 pada matriks A dan -1 tidak sama. Jadi baris pertama kolom kedua dan baris pertama kolom kedua di D tidak sama, sehingga kita sudah dapat bahwa A tidak sama dengan D. Nah, karena A sama dengan C, berarti C juga tidak sama dengan D. Ini D ya. A tidak sama dengan D. A tidak sama dengan B. Nah, karena A tidak sama dengan B dan A sama dengan C, berarti C tidak sama dengan D. Kemudian kita uji bagaimana B dengan D. Nah, kita lihat baris pertama kolom pertamanya 1, baris pertama kolom pertamanya juga 1, baris pertama kolom kedua -1, di sini juga sama -1, di sini 2, baris kedua kolom 1, baris kedua kolom 1 sama 2, baris kedua kolom 3, kolom 2 3, baris kedua kolom 2 3. Jadi unsur yang seletak antara B dan D juga sama, sehingga kita tulis B sama dengan D. Jadi dari keempat jenis matriks ini, dari keempat matriks ini ada 2 matriks yang sama, yaitu A dan C dan B dan D. Jadi A sama dengan C dan B sama dengan D. Demikian untuk kesamaan 2 matriks. Kita lanjut pada transpose matriks. Nah, transpose dari matriks A berordo M kali N adalah sebuah matriks A aksen AT, A pangkat T atau A pangkat T besar berordo N kali M. Nah, kita lihat di sini ada perubahan. Kita tahu kalau ordo kan perkalian antara baris dan kolom di sini. Nah, kita lihat berarti barisnya sebanyak M dikali kolomnya sebanyak N. Pada transpose berubah menjadi barisnya sebanyak N, kolomnya sebanyak M. Jadi baris berpindah di belakang jadi M, kolom berpindah di depan jadi baris. Nah, untuk lebih jelas kita perhatikan contoh berikut. Tentukan transpose matriks A 1 - 1 0 2 3 5. Nah, dengan kita melihat banyaknya baris dan kolom di sini, kita dapat bahwa banyaknya baris dari matriks A itu adalah 1 2 3, kemudian kolomnya 1 2, sehingga ordonya adalah 3 kali 2. Maka transpose matriks akan kita dapatkan karena katanya N kali M, berarti A transpose adalah 2 kali 3. Sama dengan, kita lihat bahwa di matriks A, baris M akan menjadi kolom ya, M. Maka baris 1 - 1 ini, baris pertama harus menjadi kolom pertama. 1 - 1. Kemudian baris kedua 02 berarti akan jadi kolom kedua 02. 3 - 5 berarti jadi kolom ketiga 3 - 5. Nah, selain penulisan seperti ini, kita juga dapat langsung merubah misalnya dari kolom jadi langsung baris. Nah, kita lihat 103 yang ini di matriks A 103, dia akan jadi baris di sini 10 pada transposnya. Sedangkan -125 akan jadi kolom kedua, -1, 2, -5. Demikian untuk transpose matriks. Saya harap kalian bisa mengerti materi yang bisa saya berikan. Jika belum dimengerti, silakan diulangi atau dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom komentar. Terima kasih.